Di sebuah desa kecil yang asri bernama Sukamulya, penduduknya hidup rukun dalam kesederhanaan. Desa ini dikelilingi sawah hijau yang membentang luas, pohon-pohon rindang, dan sungai kecil yang mengalir dengan jernih. Desa ini memiliki satu masjid besar di tengahnya, tempat semua warga berkumpul untuk sholat, pengajian, dan berbagai kegiatan sosial. Masjid itu bukan hanya simbol keimanan, tetapi juga pusat kehidupan sosial desa. Orang-orang di Sukamulya terkenal ramah dan saling membantu. Namun, di balik keharmonisan itu, ada sisi lain dari kehidupan desa yang kerap tak terlihat. Pak Hashim, seorang ustadz yang menjadi panutan di desa itu, dikenal sebagai orang yang berilmu. Setiap pagi, ia mengajar anak-anak mengaji di serambi masjid. Setiap sore, ia memberikan ceramah kepada para jamaah tentang pentingnya berbuat baik, bersedekah, dan menjaga akhlak. Namun, tidak semua orang merasa nyaman dengan Pak Hashim. Di balik dakwahnya, ia sering menunjukkan sikap angkuh, terutama terhadap mereka yang dianggapnya berada di bawah dari segi ekonomi atau pendidikan. Banyak warga desa yang mengaguminya karena ilmunya, tetapi segelintir lainnya merasa sungkan karena sikapnya yang sering memandang rendah orang lain. Di sisi lain, ada Pak Darto, seorang penjual es keliling yang sudah puluhan tahun mencari nafkah di desa itu. Pak Darto adalah pria parubaya yang sederhana. Ia selalu memakai topi lusuh untuk melindungi wajahnya dari terik matahari dan mengenakan baju yang warnanya sudah pudar. Setiap hari, ia mendorong gerobaknya, menjajakan es yang dibuatnya sendiri. Anak-anak desa sangat menyukai es buatan Pak Darto, karena selain murah, rasanya juga enak. Meski hidupnya pas-pasan, Pak Darto selalu tersenyum. Warga mengenalnya sebagai orang yang ramah, rendah hati, dan tak pernah mengeluh. Pak Darto tinggal di sebuah rumah kecil di ujung desa bersama istrinya, Bu Sumiati, yang sering sakit-sakitan. Mereka tidak memiliki anak, dan satu-satunya sumber penghasilan mereka adalah dari gerobak es itu. Meski hidupnya penuh kesulitan, Pak Darto selalu merasa bersyukur. Yang penting rezeki ini halal, begitu katanya setiap kali seseorang menanyakan bagaimana ia bisa tetap tersenyum meski hidup serba sulit. Ia percaya bahwa kerja kerasnya akan membuahkan hasil, dan doa-doanya akan didengar oleh Allah. Suatu siang yang terik, Pak Darto mendorong gerobaknya melewati Masjid Sukamulya. Hari itu adalah hari yang panas, dan anak-anak yang sedang belajar mengaji di masjid langsung berlari keluar ketika melihat Pak Darto lewat. Mereka menghambur ke arah gerobak es sambil tertawa riang, berdesakan ingin membeli es. "Pak Darto, saya mau yang warna merah," diteriak seorang anak. "Saya yang biru, Pak," sahut anak lainnya. Pak Darto melayani mereka dengan sabar, sesekali mengelap keringatnya yang bercucuran. Namun, keramaian itu rupanya menarik perhatian Pak Hashim yang sedang memberikan ceramah singkat kepada murid-muridnya di dalam masjid. Ia menghentikan ceramahnya, melirik ke arah kerumunan anak-anak di depan masjid, dan wajahnya berubah kesal. Suara tawa anak-anak dan gemerincing gerobak es membuat suasana masjid menjadi riuh. Pak Hashim berdiri dari tempatnya, berjalan keluar dengan langkah cepat, dan menatap Pak Darto dengan pandangan tajam. "Hai, kamu! Tukang es," seru Pak Hashim dengan nada tinggi. Suaranya menggema, membuat anak-anak yang sedang memegang es langsung terdiam. Beberapa dari mereka terlihat ketakutan dan buru-buru menghabiskan es mereka. Pak Darto yang sedang sibuk melayani pelanggan menoleh dengan bingung. "Ada apa, Pak Ustadz?" tanyanya dengan sopan, meski jelas terlihat ia gugup menghadapi teguran itu. Pak Hashim mendekat, menunjuk ke arah gerobak es. "Apa kamu tidak tahu ini tempat ibadah? Masjid adalah rumah Allah. Jangan bikin keramaian di sini. Suara gerobakmu, anak-anak yang berkerumun, semua ini mengganggu." Ucapannya keras dan penuh nada kecaman. Beberapa orang dewasa yang sedang duduk di sekitar masjid mulai memperhatikan, tapi mereka tidak berani ikut campur. Pak Darto terdiam, tak tahu harus berkata apa. Ia merasa sangat malu diperlakukan seperti itu di depan banyak orang. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Maafkan saya, Pak Ustadz.
Saya tidak bermaksud mengganggu. Anak-anak ini yang datang membeli es. Saya hanya lewat sini. Namun, permintaan maaf itu tampaknya tidak cukup untuk meredakan kemarahan Pak Hashim. Pak Hashim melanjutkan tegurannya, kali ini dengan nada yang lebih merendahkan. Orang sepertimu ini memang tidak tahu adab. Sudah miskin, pekerjaannya juga tidak jelas. Apa kamu mau anak-anak ini malas belajar hanya karena es murahanmu? Kalau mau jualan, cari tempat lain. Jangan di depan masjid. Ucapannya membuat suasana menjadi semakin tegang. Anak-anak yang masih memegang es diam terpaku, sementara beberapa warga mulai saling berbisik, merasa tak nyaman dengan sikap Pak Hashim. Pak Darto merasa hatinya seperti ditusuk. Ia hanya ingin mencari nafkah halal, tetapi ucapannya diputarbalikkan seolah-olah ia adalah orang yang membawa keburukan. Dengan mata yang mulai berkaca-kaca, ia berkata pelan, saya hanya ingin mencari rezeki, Pak Ustadz. Mohon maaf kalau saya dianggap mengganggu. Ia kemudian menunduk, mendorong gerobaknya perlahan, dan pergi meninggalkan masjid dengan langkah berat. Di sepanjang jalan pulang, air mata Pak Darto akhirnya jatuh. Hatinya terluka bukan karena teguran itu sendiri, tetapi karena ia merasa telah dipermalukan di depan anak-anak dan warga. Namun, ia mencoba menenangkan dirinya. Mungkin ini ujian dari Allah, pikirnya. Meski begitu, rasa malu itu tetap membekas, dan ia mulai ragu apakah masih pantas untuk berjualan di desa itu lagi. Sepulang dari masjid, Pak Darto terus mendorong gerobaknya dengan kepala tertunduk. Pikirannya penuh dengan ucapan tajam Pak Hashim. Ia merasa seolah-olah dirinya tak berharga, pekerjaannya diremehkan, dan keberadaannya dianggap mengganggu. Di sepanjang jalan, beberapa anak yang biasanya riang memanggilnya kini tampak ragu. Ada yang mendekatinya dengan langkah kecil, namun banyak pula yang hanya berdiri di kejauhan, memandang dengan canggung. Pak Darto mencoba tersenyum kepada mereka, tapi senyum itu terasa berat. Dalam hatinya, ia berkata, apa salahku? Aku hanya ingin mencari nafkah halal. Kenapa aku diperlakukan seperti itu? Ia berusaha menguatkan diri, namun setiap langkah yang ia ambil menuju rumahnya terasa semakin berat. Suara gerobaknya yang biasanya terdengar ceria kini terasa seperti beban yang menghantam dadanya. Ia tak tahu harus bercerita kepada siapa. Istrinya, Bu Sumiati, sedang sakit, dan Pak Darto tak ingin menambah bebannya. Di sisi lain, kejadian di masjid tadi menjadi bahan perbincangan di kalangan warga. Beberapa orang merasa tidak nyaman dengan cara Pak Hashim menegur Pak Darto. Pak Darto itu orang baik, kenapa harus dipermalukan seperti itu? Bisik salah satu warga kepada tetangganya. Namun, mereka yang mengagumi Pak Hashim lebih memilih diam. Mereka takut dianggap tidak menghormati sang ustadz jika membicarakan hal itu. Anak-anak yang tadi membeli es pun mulai bertanya kepada orang tua mereka, apa salah Pak Darto, Bu? Kenapa Pak Ustadz marah? Pertanyaan polos itu membuat beberapa orang tua bingung. Mereka tak ingin anak-anak kehilangan rasa hormat kepada Pak Hashim, tetapi di sisi lain, mereka juga merasa bahwa apa yang terjadi tidak sepenuhnya benar. Namun, ada pula yang mulai menjauhi Pak Darto secara perlahan. Mereka khawatir, jika terus membeli es darinya, mereka akan dianggap tidak mendukung ajaran agama. Pak Darto mulai merasakan perubahan itu. Pelanggannya semakin sedikit, dan ia hanya bisa menunduk menerima kenyataan pahit itu. Hari-hari berlalu, dan usaha Pak Darto semakin lesu. Ia mulai jarang berkeliling desa karena es yang ia buat tak laku. Es-es yang tersisa seringkali mencair sebelum habis terjual, dan itu membuat kerugiannya semakin besar. Meski begitu, ia tetap mencoba bersabar. Setiap malam, setelah menutup gerobaknya, ia duduk di depan rumah kecilnya sambil berdoa kepada Allah. Ya Allah, jika memang ini ujian MU, kuatkanlah hamba. Berikanlah hamba rezeki yang cukup untuk istri hamba. Jangan biarkan hamba menyerah,
Doanya lirih sambil menahan air mata. Di sebelahnya, Bu Sumiati yang sedang sakit hanya bisa menatap suaminya dengan sedih. Ia tahu, Pak Darto sedang berjuang sekuat tenaga, tetapi dunia seakan tidak berpihak kepadanya. Sementara itu, Pak Hashim merasa puas setelah menegur Pak Darto. Ia berpikir bahwa ia telah menegakkan kebenaran dengan mencegah keramaian di sekitar masjid. Masjid harus dijaga kehormatannya, katanya dalam hati. Namun, ia tidak menyadari bahwa sikapnya telah melukai hati banyak orang, termasuk murid-muridnya sendiri. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana di masjid mulai berubah. Murid-murid yang biasanya antusias mengikuti pengajian terlihat kurang bersemangat. Mereka sering terlihat melamun saat Pak Hashim mengajar. Bahkan, beberapa dari mereka mulai absen tanpa alasan. Warga yang biasanya rajin datang ke masjid untuk mendengarkan ceramahnya juga mulai berkurang. Pak Hashim merasa ada sesuatu yang berbeda, tetapi ia mengabaikan perasaan itu. Namun, di malam harinya, mimpi yang aneh mulai menghantuinya. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berdiri di depan gerbang besar yang megah. Di balik gerbang itu, ada cahaya terang yang menyejukkan, tetapi pintu gerbang itu tetap tertutup rapat. Seorang lelaki tua berjubah putih berdiri di sampingnya, menatapnya dengan tajam. "Hashim, apa yang kau banggakan dari ilmu yang kau miliki? Apakah itu membuatmu merasa lebih baik dari orang lain?" tanyanya. Pak Hashim terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia mencoba mengabaikan mimpi itu, tetapi suara lelaki tua itu terus terngiang di kepalanya. Hari berikutnya, hujan deras mengguyur Sukamulia. Pak Hashim, yang biasanya mengadakan pengajian sore di masjid, duduk sendirian di serambi masjid. Tidak ada murid yang datang. Bahkan, beberapa jamaah yang biasanya mengisi masjid saat hujan hanya lewat tanpa menyapa. Pak Hashim mulai merasa gelisah. Apa yang terjadi? Mengapa mereka menjauh? Pikirnya. Di tengah kegelisahannya, ia melihat dari kejauhan sosok Pak Darto yang sedang mendorong gerobaknya di bawah hujan. Meski basah kuyup, Pak Darto tetap berjalan perlahan, dengan gerobaknya yang kosong. Pak Hashim merasa ada sesuatu yang mencengkeram hatinya. Ia teringat kembali ucapan lelaki tua dalam mimpinya. "Apa aku salah?" bisiknya pada diri sendiri. Namun, egonya masih terlalu besar untuk mengakui kesalahannya. Ia terus meyakinkan dirinya bahwa yang ia lakukan benar. Tapi di dalam hatinya, rasa bersalah mulai tumbuh. Teguran Allah yang lebih besar tampaknya sudah menunggu di depan. Hari demi hari, Pak Darto semakin sulit menjual esnya. Pelanggannya kian berkurang. Bahkan anak-anak yang biasanya ceria menyambutnya kini hanya melirik dari kejauhan, seolah takut dihukum jika membeli es dari gerobaknya. Pak Darto mulai merasakan efek nyata dari teguran Pak Hashim. Tak ada lagi suara riang anak-anak yang menghampirinya, tak ada lagi senyum cerah saat esnya terjual habis. Gerobak es miliknya yang dulu bersih dan penuh warna kini mulai terlihat kusam. Catnya memudar, dan roda gerobaknya sering berderit. Setiap pagi, sebelum berkeliling, ia duduk di depan gerobaknya, termenung memandangi sisa bahan baku es yang ia miliki. "Apa aku harus berhenti? Tapi, bagaimana aku memberi makan Sumiati kalau aku tak jualan?" gumamnya, sambil mengusap wajahnya yang lelah. Namun, ia selalu memutuskan untuk tetap berjualan. Meski sepi, ia percaya bahwa Allah akan memberinya rezeki, entah bagaimana caranya. Warga desa, yang biasanya hangat dan bersahabat, mulai berubah. Ada rasa canggung yang tak terucap setiap kali mereka bertemu dengan Pak Darto. Beberapa warga memilih menghindar, khawatir dianggap melawan ajaran Pak Hashim. Sebagian lainnya hanya diam, tak tahu bagaimana membantu tanpa memancing konflik. Desa yang biasanya penuh tawa kini terasa sunyi, seolah ada dinding tak kasat mata yang memisahkan orang-orang. Namun, diam-diam beberapa orang mulai mempertanyakan hati nurani mereka. Bukankah Pak Darto hanya mencari nafkah? Apakah benar kita harus menjauhinya hanya karena teguran Pak Hashim? Gumam seorang ibu kepada suaminya.
tapi mereka terlalu takut untuk bertindak. Pak Hashim adalah sosok yang dihormati, dan mereka merasa tidak pantas melawan perkataannya. Pak Hashim, meski tampak biasa saja di siang hari, mulai dihantui rasa bersalah di malam hari. Mimpi-mimpi yang aneh terus datang, seolah menjadi teguran langsung dari Allah. Dalam salah satu mimpinya, ia melihat dirinya berdiri di tengah padang luas yang gersang. Di hadapannya ada sebuah gerobak es yang terbalik, sementara es-es yang mencair mengalir seperti air mata. Di dalam mimpi itu, seorang lelaki tua berjubah putih muncul lagi, berkata dengan suara tegas, Hashim, kau telah menutup pintu rezeki seseorang. Apakah itu yang diajarkan oleh ilmu yang kau banggakan? Pak Hashim mencoba menjawab, tapi suaranya tak keluar. Ia hanya bisa menunduk, merasakan panasnya matahari yang membakar kulitnya. Saat terbangun, tubuhnya gemetar. Ia memikirkan mimpi itu sepanjang pagi, tapi ia tetap menyangkal maknanya. Ini hanya permainan setan, pikirnya. Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa itu lebih dari sekadar mimpi. Masjid Sukamulia yang dulu selalu ramai kini mulai kehilangan pengunjung. Murid-murid Pak Hashim yang biasanya antusias mengaji kini jarang terlihat. Jamaah yang biasanya mendengarkan ceramahnya mulai berkurang. Bahkan beberapa orang tua mulai membawa anak-anak mereka ke masjid di desa tetangga untuk mengaji, tanpa sepengetahuan Pak Hashim. Pak Hashim mulai merasakan dampaknya. Suatu sore, ia duduk di serambi masjid, memandangi halaman yang kosong. Angin sore berhembus, membawa suara tawa anak-anak dari kejauhan. Namun, tidak ada yang datang ke masjid. Ia merasa asing di tempat yang selama ini ia anggap sebagai pusat kehidupannya. Dalam hatinya, ia mulai bertanya, apa yang salah? Mengapa orang-orang menjauh dariku? Tapi egonya terlalu besar untuk menerima kemungkinan bahwa ucapannya kepada Pak Darto adalah penyebabnya. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, meyakinkan dirinya bahwa ini hanya ujian kecil dari Allah. Suatu sore, ketika Pak Hashim berjalan menuju pasar desa untuk membeli kebutuhan rumah, ia bertemu Pak Darto yang sedang duduk di dekat gerobaknya. Gerobak itu terlihat lebih kusam dari biasanya, dan hanya ada beberapa potong es yang tersisa. Pak Darto tampak lelah, wajahnya dipenuhi garis-garis kekhawatiran. Pak Hashim berhenti sejenak, memandangi sosok pria yang pernah ia tegur dengan kasar itu. Ada sesuatu di dalam hatinya yang berbisik, menyuruhnya mendekati Pak Darto. Namun, egonya masih menahan langkahnya. Ia hanya berdiri di sana, memandangi Pak Darto dari kejauhan, sampai akhirnya ia memutuskan untuk berjalan pergi tanpa sepatah kata pun. Namun, dalam perjalanan pulang, bayangan wajah Pak Darto terus menghantui pikirannya. Ia teringat ucapan lelaki tua dalam mimpinya, Hashim, apa yang kau banggakan dari ilmu yang kau miliki? Untuk pertama kalinya, Pak Hashim merasa bahwa ilmu yang selama ini ia junjung tinggi mungkin telah membutakan hatinya. Malam itu, Pak Darto duduk di ruang depan rumahnya yang kecil. Di depannya, sebuah lampu minyak menyala temaram, memberikan cahaya redup di tengah gelapnya malam. Bu Sumiati terbaring di kamar, tubuhnya lemah karena sakit yang tak kunjung sembuh. Pak Darto memandang gerobaknya yang terparkir di luar. Biasanya, ia akan sibuk memperbaiki roda atau membersihkan bagian-bagian gerobaknya sebelum tidur. Tapi malam itu, ia hanya diam. Pak Darto mengangkat tangan, berdoa dengan suara yang hampir tak terdengar. Ya Allah, Engkau Maha Melihat dan Maha Mendengar. Hamba tak pernah meminta kekayaan atau kemewahan, hanya cukup untuk makan sehari-hari dan membeli obat untuk istri hamba. Jika ini adalah ujian MU, kuatkanlah hamba. Jika hamba telah salah, maafkanlah hamba. Tapi, ya Allah, jangan biarkan hamba menyerah, ucapnya sambil menahan tangis. Air mata mengalir deras di wajahnya yang sudah penuh kerutan. Meski hatinya terluka, ia tetap percaya bahwa Allah akan membukakan jalan.
Ia tidak pernah membenci siapapun, bahkan kepada Pak Hashim yang telah mempermalukannya. Mungkin beliau hanya salah paham, dipikirnya, mencoba memaafkan meski hatinya terasa berat. Di tempat lain, Pak Hashim mulai merasakan dampak dari sikapnya yang angkuh. Sejak kejadian itu, murid-muridnya semakin jarang hadir. Jamaah yang biasanya setia mendengarkan ceramahnya kini lebih sering memilih masjid di desa lain. Bahkan teman-teman dekatnya mulai menjauh dengan alasan-alasan yang tidak jelas. Pak Hashim mencoba bersikap seolah-olah semuanya baik-baik saja. Namun, saat ia pulang ke rumah, keheningan menyambutnya. Istrinya, Bu Fatimah, yang biasanya setia mendukungnya, mulai menunjukkan kekhawatiran. "Kenapa masjid jadi sepi, Hashim? Apa ada yang terjadi?" ditanyanya hati-hati. Pak Hashim hanya menggeleng. "Mungkin mereka sibuk, itu saja. Tak perlu terlalu dipikirkan," jawabnya. Namun dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang salah. Ia mulai bertanya-tanya apakah tindakannya kepada Pak Darto adalah awal dari semua ini. Berita tentang Pak Darto yang kini sepi pelanggan mulai terdengar hingga ke desa tetangga. Beberapa warga dari desa itu yang pernah mencicipi es buatan Pak Darto merasa prihatin. Seorang ibu bernama Bu Ratmi, yang tinggal di desa sebelah, memutuskan untuk mengunjungi rumah Pak Darto. Ia datang dengan membawa beberapa bahan makanan sebagai tanda simpati. "Pak Darto, saya dengar dagangan Bapak sekarang sulit laku. Saya datang bukan untuk menggurui, tapi saya ingin membeli es Bapak. Anak-anak di rumah rindu es Bapak," katanya sambil tersenyum. Pak Darto terkejut sekaligus terharu. Ia tidak menyangka masih ada yang peduli kepadanya. Dengan hati-hati, ia melayani Bu Ratmi, mengemas beberapa es untuk dibawa pulang. Meski jumlahnya tidak banyak, perhatian itu menghidupkan semangat Pak Darto. Pak Hashim, di sisi lain, semakin larut dalam kebingungannya. Mimpi-mimpi yang aneh terus menghantuinya, dan bayangan wajah Pak Darto tak kunjung hilang dari pikirannya. Ia mulai mempertanyakan banyak hal tentang dirinya sendiri. Apakah ia benar-benar telah berdakwah dengan baik? Apakah ia terlalu keras terhadap orang-orang yang ia anggap lebih rendah darinya? Pada suatu malam, ia kembali bermimpi. Kali ini, ia melihat dirinya berdiri di depan gerbang surga yang megah. Namun, pintu itu tetap tertutup. Sebuah suara bergema, "Kau telah melukai hati seorang hambaku yang sabar. Bagaimana kau berharap pintu ini terbuka untukmu?" Pak Hashim terbangun dengan keringat dingin. Ia mulai menyadari bahwa apa yang terjadi di sekitarnya mungkin adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Namun, rasa malu dan egonya masih menahannya untuk meminta maaf. Suatu hari, hujan turun deras di desa Sukamulya. Pak Darto, meski dagangannya sudah semakin sulit, tetap mendorong gerobaknya keluar. Ia tahu bahwa hanya dengan berusaha, ia bisa mendapatkan rezeki. Namun, jalan yang licin membuat gerobaknya tergelincir. Es-es yang ia bawa tumpah ke jalan, mencair di bawah hujan deras. Pak Darto terduduk di jalan, menatap gerobaknya dengan perasaan hancur. Air matanya bercampur dengan air hujan yang mengalir di wajahnya. Ia merasa bahwa ini adalah titik terendah dalam hidupnya. Namun, di saat itu juga, langkah kaki seseorang mendekat. Pak Darto mengangkat wajahnya dan terkejut melihat Pak Hashim berdiri di depannya. Sang ustadz memandangnya dengan mata yang penuh penyesalan. "Pak Darto, saya ingin bicara," katanya dengan suara bergetar. Pak Darto hanya diam, tak tahu harus berkata apa. Ia menunggu kelanjutan ucapan Pak Hashim, sementara hujan terus mengguyur mereka berdua. Dalam hati, Pak Darto bertanya, apakah ini awal dari sesuatu yang lebih baik? Pak Hashim berdiri di bawah hujan, wajahnya penuh rasa bersalah. Tangannya gemetar, menahan beratnya kata-kata yang ingin ia sampaikan.
Untuk pertama kalinya, sang ustadz yang selama ini dihormati dan disegani merasa kecil di hadapan seseorang yang selama ini dianggapnya biasa saja. "Pak Darto," ucapnya pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh suara hujan. Saya ingin meminta maaf." Pak Hashim menundukkan kepalanya, merasa bahwa dirinya tak layak menatap Pak Darto. "Saya sadar, apa yang saya lakukan waktu itu salah. Saya telah menyakiti Bapak dan keluarga Bapak. Saya terlalu sombong." Pak Darto terdiam. Hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Ia menatap Pak Hashim, mencoba memahami kejujuran di matanya. "Pak Hashim," jawabnya lirih, "saya tidak pernah menyimpan dendam. Saya hanya ingin berjualan untuk keluarga saya. Kalau saya salah, saya minta maaf juga." Perkataan sederhana itu membuat Pak Hashim terisak. Ia tak menyangka bahwa orang yang telah ia hina sedemikian rupa justru membalas dengan kebaikan hati. Di bawah derasnya hujan, Pak Hashim bersimpuh di depan Pak Darto, memohon maaf dengan tulus. Hujan semakin deras, tapi dua pria itu tetap berdiri di jalan. Pak Darto perlahan membantu Pak Hashim berdiri. "Sudah, Pak. Mari kita bicara di tempat yang lebih nyaman," ujarnya dengan lembut. Pak Darto mendorong gerobaknya yang basah sambil mempersilakan Pak Hashim berjalan di sampingnya. Ketika sampai di rumah kecil Pak Darto, suasana penuh kehangatan meski sederhana. Bu Sumiati yang terbaring sakit menyambut kedatangan Pak Hashim dengan senyuman tipis. Pak Hashim merasa semakin kecil di hadapan keluarga ini, yang meski hidup dalam keterbatasan, tetap memancarkan kebaikan hati. Di dalam rumah itu, Pak Hashim membuka hatinya sepenuhnya. Ia menceritakan bagaimana egonya selama ini telah membutakan dirinya. "Saya pikir, karena saya tahu banyak tentang agama, saya berhak menilai orang lain. Tapi Allah menunjukkan kesalahan saya lewat Bapak," ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Pak Darto mendengarkan dengan sabar. Dalam hatinya, ia bersyukur bahwa Allah telah membuka hati Pak Hashim. "Semua orang bisa salah, Pak. Yang penting, kita mau memperbaikinya," jawab Pak Darto dengan bijak. Keesokan harinya, Pak Hashim mengumpulkan warga desa di masjid. Ia berdiri di mimbar, wajahnya tampak lebih tenang meski sedikit gugup. "Saudara-saudaraku," ia memulai, "di hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting." Pak Hashim menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan, "Saya telah melakukan kesalahan besar. Saya telah menghakimi Pak Darto tanpa alasan yang benar, dan itu membuat saya melukai hatinya. Saya memohon maaf kepada beliau dan kepada kalian semua yang mungkin terganggu oleh tindakan saya." Warga yang hadir saling berpandangan. Mereka tak menyangka sang ustadz akan berbicara seperti itu. Beberapa orang mulai terharu, terutama mereka yang merasa bahwa perlakuan terhadap Pak Darto selama ini memang tidak adil. Pak Hashim melanjutkan, "Mulai hari ini, saya ingin kita semua belajar untuk lebih menghargai satu sama lain. Tidak ada pekerjaan yang hina selama itu halal, dan tidak ada manusia yang lebih mulia di mata Allah selain yang bertakwa." Kata-kata Pak Hashim membawa perubahan besar di desa Sukamulya. Warga yang sebelumnya menjauhi Pak Darto mulai kembali mendekatinya. Anak-anak kembali berlari-lari mengejar gerobaknya, memanggilnya dengan riang seperti dulu. Senyum Pak Darto perlahan kembali, begitu pula semangatnya untuk bekerja. Pak Hashim sering terlihat mengunjungi rumah Pak Darto. Ia bahkan membantu mendorong gerobak Pak Darto di sela-sela waktu luangnya, sebuah pemandangan yang membuat warga desa terharu. "Pak Ustadz benar-benar berubah," bisik seorang ibu kepada temannya. Bu Sumiati, yang melihat perubahan itu, merasa sangat bersyukur. Kesehatannya perlahan membaik, seolah beban di hatinya ikut terangkat bersama kembalinya kebahagiaan di keluarga kecil mereka. Beberapa bulan berlalu, desa Sukamulya kembali menjadi tempat yang penuh kehangatan. Pak Darto kini tidak hanya menjual es, tetapi juga makanan kecil yang dibuat oleh Bu Sumiati. Usahanya semakin maju, berkat dukungan warga yang kini menghormati kerja kerasnya. Pak Hashim,
yang sebelumnya dihormati karena ilmunya, kini lebih dihormati karena kerendahan hatinya. Ia sering mengingatkan murid-muridnya, ilmu tanpa akhlak hanya akan membawa kita pada kesombongan. Jangan pernah lupa untuk selalu memuliakan sesama manusia. Pak Darto, meski telah melalui masa sulit, tidak pernah menyimpan dendam. Ia percaya bahwa ujian yang ia alami adalah cara Allah mengajarkan kesabaran dan keikhlasan. Setiap orang punya jalan hidupnya sendiri. Yang penting, kita tetap berjalan di jalan yang benar, ujarnya kepada anak-anak yang sering duduk mendengarkannya bercerita. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh desa. Bahwa tidak ada manusia yang sempurna, tetapi selalu ada ruang untuk memperbaiki diri. Di balik setiap ujian, selalu ada hikmah yang mendalam jika kita mau merenung dan mengambil pelajaran.